Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Nah, ini kita dihebohkan sebuah berita ya, dengan judul ya, IKN batal menjadi ibu kota negara ya. Jadi ini ada sebuah video beredar di platform TikTok menyatakan bahwa ibu kota negara atau IKN batal menjadi ibu kota negara Indonesia. Video ini diunggah pada 18 Mei 2024. Faktanya, klaim dari unggahan tersebut adalah tidak benar kawan. Dilansir dari tumbekhoax.id, unggahan tersebut memuat sebuah artikel yang menjelaskan bahwa khusus Jakarta atau Undang-Undang DKJ pada tanggal 25 April 2024, IKN belum resmi menjadi ibu kota karena masih menunggu proses secara bertahap dan keluarnya keputusan Presiden. Ibu kota negara akan tetap dipindahkan dan Jakarta berganti menjadi daerah khusus Jakarta. Setelah dilakukan penelusuran, video ini memuat tangkapan layar yang diketahui terdapat dalam laman ayobandung.com. Melansir dari kompas.com, pemindahan ibu kota ke IKN akan dilakukan secara bertahap. Selain itu, pada pasal 2 nomor 2 Undang-Undang DKJ tahun 2024 dijelaskan bahwa provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta diubah namanya menjadi Provinsi Daerah Khusus Jakarta atau DKJ. Ya. Kemudian ada lagi sebuah unggahan di X Twitter menarasikan bahwa Presiden Joko Widodo membatalkan keputusan Presiden tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara. Akibat pembatalan tersebut, Jakarta akan tetap menjadi ibu kota. Selain itu, pengguna X lain yang juga menyebut pembangunan ibu kota Nusantara akan mangkrak karena pembatalan Kepres tersebut. Berikut narasi dalam unggahan tersebut. Jokowi batalkan Kepres. Jakarta tetap menjadi ibu kota negara. Namun, benarkah Jokowi batalkan Kepres IKN sehingga Jakarta tetap jadi ibu kota dan IKN mangkrak? Berdasarkan penelusuran antara, Presiden Joko Widodo mengatakan keputusan Presiden terkait pemindahan ibu kota ke IKN sepatutnya diteken oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dia mengatakan kepindahan ibu kota harus memastikan kesiapan segala infrastruktur pendukung seperti rumah sakit, sarana pendidikan mulai TK, SD, SMP atau SMK hingga universitas. Serta perlu ada pusat keramaian seperti restoran dan warung-warung. Kemudian masalah yang berkaitan dengan logistik, di mana kita mencari sesuatu barang, di mana kita mencari sesuatu ingin beli barang, semua itu harus siap. Kalau sekarang apartemennya siap tapi kantornya belum, mau apa, kata Jokowi. Oleh karena itu dia menyampaikan bahwa Kepres selayaknya ditandatangani saat semua hal itu sudah siap, yakni pada era kepemimpinan Prabowo Subianto nanti. Selain itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa waktu penekenan atau penandatangan keputusan Presiden terkait pemindahan ibu kota ke ibu kota negara atau Kepres IKN masih dikaji oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Walaupun demikian, dia menekankan bahwa Kepres IKN pasti akan ditandatangani oleh Prabowo setelah dilantik sebagai Presiden Indonesia. Anggota DPR yang sempat menjadi Ketua Komisi 2 DPR 2019-2024, Ahmad Doli Kurnia menyebut secara de facto IKN sudah digunakan sebagai ibu kota.
Walaupun Kepres belum keluar, secara de facto sudah dipergunakan itu sebagai ibu kota pusat pemerintahan, ya. Pemerintahan itu sudah mulai dijalankan di sana, kata Doli dilansir Antara. Nah, keputusan pemindahan ibu kota itu hanya menguatkan status de facto bahwa Nusantara sudah secara resmi menggantikan Jakarta sebagai ibu kota negara. Nah, ini banyak berita-berita hoaks kawannya. Nah, sebentar kawan, cukur dulu. Ya, mau beli alat cukur ini, ada linknya di bawah kawan ya. Mantap ini. Langsung masuk ke sini ya. Langsung masuk ke sini. Bulu-bulunya dan bisa dibuka ini, bisa dibuka. Bisa dibuang. Jadi inilah kawannya, semakin ya banyak berita hoaks setiap hari yang disuguhkan kepada para netizen, yang disuguhkan ke para netizen, ke masyarakat Indonesia, sehingga banyak sekali yang terpapar berita-berita hoaks. Ya, terkait IKN, ya kita seharusnya bangga bahwa dengan ada ibu kota negara di Kalimantan, itu artinya ibu kota yang dibangun oleh rakyat Indonesia, oleh bangsa Indonesia sendiri. Kalau Jakarta itu kan dibangun oleh Belanda. Dulu juga di Jogja waktu jadi ibu kota itu kan yang bangun Belanda. Ya. Jadi di dunia ini, hampir rata-rata negara di dunia ini ibu kotanya dibangun oleh penjajah. Ya, hanya sedikit yang ibu kota negara itu dibangun oleh bangsa itu sendiri. Nah, ini harusnya kita bangga kawannya dengan IKN yang baru. Tentunya tujuannya itu pasti ada, ya, yaitu sebagai sentral di tengah daripada NKRI. Dia berada di tengah-tengah. Nah, itu harusnya bangga seperti itu dia. Memang perlu investor di situ. Ya, baik ya kita utamakan aja investor dalam negeri, biar uang itu berputar di dalam negeri, bukan berputar di luar negeri. Ya, kalau investornya investor asing lebih banyak, uangnya lari keluar. Ya, kita utamakan investor dalam negeri. Kecuali dari sekian banyak pembangunan, investor kita sudah tidak mampu, ya, atau mungkin ada lebih canggih. Bisalah kita mendatangkan investor asing. Ya, ini harus bangga kawan dengan IKN ini. Ya, ke depan saya yakin ke depan juga akan banyak berita-berita hoaks, narasi-narasi hoaks di masa pemerintahan Prabowo Gibran. Maka itu saya mengajak kepada saudaraku, berhentilah menyebar hoaks, dan seluruh sahabat Quran Indonesia agar harus lebih dewasa, lebih cerdas dalam mendengarkan informasi atau berita. Ya, jika ada berita hoaks, larilah ke channel saya dan sampaikan. Kita pangkas semua berita-berita hoaks yang merusak pemikiran kita semua. Demikian kawan, baikkan videonya.